Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktasa Putri. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi Sistemik Palkomtek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses dalam mata kuliah Sistem Operasi. Pengertian dan sasaran penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan 1. Proses yang harus berjalan. 2. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan yaitu adil, efisiensi, waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Kemudian kriteria turnaround time dan juga throughput. Tipe penjadwalan ini pun ada berbagai macam, yaitu 1. Penjadwal jangka pendek atau short term scheduler, bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. 2. Penjadwal jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Yang ketiga, penjadwal jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemproses, memori, perangkat masukan, ataupun keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Adapun strategi penjadwalan, yaitu penjadwal non-preemptif. Proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Adapun penjadwalan preemptif, yaitu proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan ada yang non-preemptif dan juga preemptif. Non-preemptif menggunakan konsep A. FIFO atau first in first out atau biasa disebut FCFS, first come first serve. B. SJF atau shortest job first. Yang ketiga yaitu HRN atau highest ratio next. Dan yang keempat yaitu MFQ atau multiple feedback queries. Sedangkan algoritma penjadwalan preemptif menggunakan konsep RR atau round robin, SRF atau shortest remaining first, PS atau priority scheduling, dan GS guaranteed scheduling. Di sini saya akan menjelaskan beberapa algoritma beserta contohnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah first in first out atau FIFO. Merupakan penjadwalan tidak berprioritas. FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. FIFO jarang digunakan secara mandiri,
tetapi dikombinasikan dengan skema lain. Misalnya, keputusan berdasarkan prioritas proses. Untuk proses-proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO. Contoh dari algoritma FIFO atau FCFS. Di sini terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 dengan waktu tiba sama yaitu 0 dan lama proses P1 15, lama proses P2 7, P3 9, dan P4 5. Pertanyaannya, hitunglah mulai eksekusi, selesai eksekusi, waktu tunggu, turnaround time, dan rata-rata turnaround time. Maka, kita harus memperhatikan rumus-rumus sebagai berikut untuk menjawabnya. Turnaround time, yaitu didapat dari waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Adapun rata-rata TAT, yaitu jumlah turnaround time dibagi jumlah proses. Waktu tunggu didapat dari mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Sementara selesai eksekusi didapat dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Sehingga jawaban dari soal tadi yaitu P1, P2, P3, P4 dengan waktu tiba sama yaitu 0 dan lama eksekusi P1 15, P2 7, P3 9, dan P4 5. Mulai eksekusi yang kita dapat yaitu dari P1 0, P2 15, P3 22, dan P4 31. Sedangkan selesai eksekusi yang kita dapat dari P1 yaitu 15, P2 22, P3 31, P4 36. Sementara waktu tunggunya P1 0, P2 15, P3 22, P4 31. Hasil dari waktu tunggu beserta mulai eksekusi mempunyai hasil yang sama. Sementara turnaround time mempunyai hasil yang sama dengan selesai eksekusi, yaitu dengan P1 15, P2 22, P3 31, dan P4 36. Sehingga jika kita jumlahkan turnaround time-nya yaitu 15 ditambah 22 ditambah 31 ditambah 36 sama dengan 104. Sementara rata-rata TAT-nya yaitu 104 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kita mempunyai 4 proses, P1, P2, P3, dan P4. Sehingga rata-rata TAT-nya 104 dibagi 4 menghasilkan 26. Berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu contoh dari SJF. Di sini kita mempunyai 4 proses juga. Proses pertama P1, P2, P3, dan P4 dengan waktu tiba yang sama yaitu 0. Lama proses P1 15, P2 7, P3 9, dan P4 5. Di sini kita akan mencari waktu tunggu, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TAT-nya. Waktu tunggu dalam SJF yang kita susun yaitu nilai dengan lama proses terkecil hingga terbesar, sehingga kita susun terlebih dahulu. Di sini proses yang paling kecil yaitu P4 dengan lama proses 5. Kemudian ada P2 dengan lama proses 7 dan P3 dengan lama proses 9. Kemudian ada P1 dengan lama proses 15 yang merupakan lama proses paling besar. Kita menentukan waktu tunggu. Didapat P4 waktu tunggu 0, P2 waktu tunggu 5, P3 12, dan P1 21. Sedangkan mulai eksekusinya hasilnya sama dengan waktu tunggu, yaitu P4 0, P2 5, P3 12, dan P1 21. Sementara selesai eksekusi kita mendapatkan P1 5, P4 5, P2 12, P3 21, dan P1 36. TAT-nya P4 5, P2 12,
P3 21, dan P1 36. Sehingga jika kita jumlahkan dan kita mencari rata-ratanya, kita akan mendapatkan waktu tunggu yaitu 0 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 21, hasilnya 38. Sementara rata-rata waktu tunggunya yaitu 38 dibagi 4, karena kita mempunyai 4 proses sehingga menghasilkan 9,5. Sementara rata-rata dari TAT yaitu 5 ditambah 12 ditambah 21 ditambah 36 dibagi 4, sehingga jumlah dari TAT yaitu 74, dan rata-rata TAT yaitu 74 dibagi 4 sama dengan 18,5. Selanjutnya yang akan saya contohkan yaitu round robin atau RR. Di sini terdapat 5 proses, P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan waktu tiba yang berbeda. P1 memiliki waktu tiba 0, P2 3, P3 9, P4 5, dan P5 7. Sedangkan lama proses P1 6, P2 5, P3 9, P4 4, P5 8. Di sini kita akan mencari waktu tunggu dan TAT. Dari soal tadi, P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan waktu tiba yang berbeda dan kuantumnya adalah 3, maka kita menghasilkan waktu tunggu P1 21, P2 12, P3 8, P4 25, dan P5 27. Sementara rata-rata dari Gantt chart yang sudah dicari dengan kuantum 3 dari soal round robin tersebut, batas P1 yaitu 30, P2 20, P3 23, P4 24, dan P5 32. Sehingga kita mendapatkan jumlah waktu tunggu yaitu 21 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 25 ditambah 27, sehingga menghasilkan 93. Sementara untuk rata-rata waktu tunggunya yaitu 93 kita bagi 5 menghasilkan 18,6. Sementara jumlah TAT-nya yaitu 30 ditambah 20 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 32, sehingga menghasilkan 129. Sedangkan rata-rata TAT-nya 129 kita bagi 5 menghasilkan 25,8. Demikianlah presentasi yang bisa saya jelaskan mengenai penjadwalan proses dalam MK sistem operasi ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.